dari perut, dari jiwa yang gak pernah merasa cukup. Woi, hidupnya kurang, punya kulkas kurang, punya rumah kurang, punya mobil kurang, punya sawah kurang, punya sawit kurang. Akhirnya mutar tiap hari di sawit. Lo kayak orang India, mutar di sawit nyanyi Pak, sampean nguyu. Sallallahu alaihi Muhammad. Merasa kurang, kenapa? Karena Anda nggak berlindung kepada Allah. Allah yang memberikan rasa cukup. Perasaan kita kok kurang terus, sudah gaji besar dari perusahaan besar, kok rasa kurang, digaji oleh pesantren, rasa kurang karena sampean tidak memohon kepada Allah. Semuanya Pak, jangan melupakan doa. Doa ini adalah muhul ibadah, intisarinya kita ibadah kepada Allah. Kalau doa kita remehkan, maka Anda akan dapat kesialan. Naudzubillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa min nafsi la tasba' wa min du'ai la yustajabalah. Dari doa yang enggak dikabulkan. Kenapa? Satu, kata ulama dulu mengatakan gara-gara makanannya haram. Enggak bisa punya anak soleh kalau sampean rezekinya rezeki yang haram. Enggak bisa punya anak alim atau menjadi ulama kalau makanan orang tuanya anaknya dikasih makanan yang haram. Kemudian yang kedua, tempat pesantrennya yang ditaruh untuk anak belajar tidak talaki, gurunya tidak punya guru, gurunya tidak berguru dan berguru. Banyak sekarang aliran-aliran tuh Pak yang menyesatkan anak-anak kita kuliah karena anak-anak sampean belajar sama orang yang nggak talaki, nggak pernah mondok. Woi, kalau sampean bersyukur guru kita nih kayak kita, beliau mempunyai guru, gurunya mempunyai guru sampai nyambung kepada Rasulullah. Ini Pak yang buat berkah, yang menyelamatkan. Kalau sampai yang punya anak soleh dan soleh, taruh di pesantren yang gurunya punya Woi, yang gurunya punya itu Pak, kalau ingin punya anak soleh, yang pertama jaga makanan, kemudian cari guru yang talaki, yang punya mata rantai sama gurunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi berdoa kepada Allah selalu diijabah. Orang soleh berdoa selalu diijabah. Kenapa? Karena tadi Pak, makanannya dijaga, hatinya dijaga, belum pernah menghina saudaranya sama muslim, belum pernah membuat dolim kepada seluruh makhluk Allah. Kenapa? Karena ngikut Nabi rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kok jamnya sudah jam 7:30. Ibu-ibu sudah mulai buyar. Gimana? Terus lanjut Ustaz. Ya terus sampean gitu. Sing bener Bu, sampean ceramah sini sampai jam 8 jam kata Mbak Yai tadi sampean pulang. Saya orang gila nanti Bu di sini ngomong sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, mari kita di pesantren ini fokuskan niat, azamkan niat kita lillah, karena Allah. Semuanya kalau karena Allah Pak, maka lillah tam. Kita bangun pesantren, kita naruh anak di pesantren, kita ngajar di pesantren. Kalau karena Allah, insya Allah sempurna. Allah berikan kita kehidupan yang sempurna. Ingat, jangan dijadikan anak yatim piatu yang masuk pesantren atau madrasah. Lalu jangan dilihat sebelah mata anak yang masuk pesantren atau masuk madrasah. Ini Pak yang menyebabkan Anda, kita sebagai orang tua selamat di dunia dan di akhirat karena anak kita tahu membaca Al-Qur'an, tahu dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama auladuhu ayatan minal Qur'an khairun lahu min ibadati alfasana." Kata Nabi, orang yang mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, gak harus sampean Pak, karena sampean gak bisa, taruh di pesantren, taruh di madrasah. Kata Nabi, satu ayatan diajarkan kepada anaknya lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Lalu sampean coba anak nih, bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif toh Pak, yo. Shadaqallahul adzim. Ini Pak lebih baik sampean daripada ibadah 1000 tahun. Apalagi ditaruh di pesantren, apalagi sampean wakafkan untuk pesantren, untuk agama Allah. Tidak nyesal dunia akhirat. Ulun jamin Pak, tidak nyesal. Karena sebab yang dikatakan nyesal, orang punya anak, kalau masalah umum, Pak les, jres duit, Pak duit kerja kelompok, jres, Pak duit ini, jres, Pak duit kita, jres, duit seragam, jres. Kalau duit, masuk pesantren, masuk madrasah, Pak kerudung, kredit, Bu sarung,
utang. Lalu ini gara-gara orang tuanya gak beres. Lalu ayo Bu, Pak sadar dengan anak kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Dengan anak yang soleh kita bisa selamat. Sebab nanti di akhirat ada orang tuanya mau masuk surga, ada suara yang enggak kedengar, enggak kelihatan, orang yang mengatakan ya wel, orang tua yang celaka, orang tua yang celaka. Ketika ditoleh ternyata dari kejauhan anaknya berada di neraka. Bu, meskipun kita maaf terus terang aja, sholatnya arang-arang, semuanya ibadah puasanya jarang, tapi kita punya anak soleh Pak, meskipun nyemplung neraka Pak, nanti diangkat sama malaikat masuk surga. Tapi sampean meski mengandalkan ibadahnya luar biasa, anak dibiarkan leleran sampai anak jadi pecandu narkoba, minum minuman keras, menjadi pecandu togel dan lain sebagainya, melahung. Anda yang dulu di surga, Anda mau masuk surga ditarik ke neraka. Naudzubillah. Ayo Pak, kita jadikan aset anak kita, penyelamat kita dunia dan akhirat. Karena sebab kelihatannya sudah mantuk-mantuk, ulun harus pengertian. Bapak Ibu kelihatan juga tadi ulun yang sampaikan kok kayaknya cuma mandat gini aja, paham apa enggak paham, tapi kelihatan dari di sini ada tertulis memori penuh, pengiriman gagal. Karena sebab memori penuh Mbak Yai, ngapunten, minta maaf, ulun akhiri mudah-mudahan ulun hanya bisa berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama kepada Allah Jalla Jalaluh berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb, kami semua berkumpul bersimpuh menadakan kedua tangan kami di hadapan-Mu di tempat yang mubarakah ini. Ya Rabb, kami mohon ya Rabb, dengan kemuliaan-Mu ya Arhamar Rahimin, kami yakin ya Rabb Engkau bersama kami, melihat dan menyaksikan semua niat dan hajat-hajat kami. Ya Rabb, jadikanlah hajat kami ya Rabb sebagaimana hajat orang-orang yang Engkau muliakan, orang-orang yang Engkau ridai, orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan ya Rabb perkumpulan kami ya Rabb sebagaimana perkumpulan kaum salihin. Ya Rabb, jangan Kau jadikan perkumpulan kami ya Allah sebagaimana perkumpulan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Rabb di bulan Sya'ban ini dekatkan kami dengan Habibuna Muhammad. Izinkan kami ya Rabb dekat dengan Nabi Muhammad. Izinkan kami ya Rabb mendekat dengan Nabi Muhammad. Izinkan ya Rabb Nabi Muhammad mendekati kami, Nabi Muhammad mendatangi kami, Nabi Muhammad mendatangi dalam mimpi-mimpi kami. Ya Rabb, izinkanlah di bulan Sya'ban ini kami mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon dengan aminnya para malaikat di majlis yang mulia ini, dengan aminnya Habibuna Muhammad yang kami yakin beliau hadir bersama kami ya Allah, mengaminkan doa-doa kami ya Allah. Kami mohon sebab Nabi Muhammad ya Rabb yang mengaminkan doa-doa kami ya Rabb. Kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan keinginan kami ya Allah. Sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami melihat Habibuna Muhammad. Ya Rabb, kami tahu ya Allah sakitnya ruh ketika dicabut, karena kami termasuk hamba-hambamu yang tidak taat, hamba-hambamu yang bukan orang saleh. Kami tahu sakit ya Allah. Kami mohon ya Allah, hilangkan rasa sakit tersebut dengan melihat wajah Habibuna Muhammad. Ya Rabb, izinkan Nabi Muhammad melihat kami, menziarahi kami, mendatangi kami ketika kami sakratul maut. Nabi Muhammad mentalkinkan kami, mengajarkan kami kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, izinkan Nabi Muhammad menziarahi kubur kami, mendatangi kubur kami, mendoakan kubur kami, mengusap kepala kami. Ya Rabb, izinkan Nabi Muhammad di mahsyar melihat kami ya Allah. Jangan tutup mata kami, jangan tutup hati kami untuk melihat Habibuna Muhammad. Ya Rabb, kami mohon ya Rabb, izinkan kami melihat Habibuna Muhammad di mahsyar. Izinkan Nabi Muhammad mendatangi kami, izinkan Nabi Muhammad merangkul kami, menuntun kami sampai ke surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami hambamu yang berlumuran dosa, kami hambamu yang berlumuran dosa, kami hambamu yang khilaf,
khilaf, kami hamba-Mu yang mudah khilaf, kami hamba-Mu yang mudah lupa untuk beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Kami mohon ya Rabb, satukan doa kami bersama doa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad berdoa berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah salni, mintalah engkau kepadaku. Maka Sayyidatuna Aisyah memohon kepada Rasulullah agar Allah mengampuni segala dosanya. Maka Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Setelah Nabi berdoa, Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku? Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami enggak senang, bagaimana kami enggak bangga, sedangkan engkau doanya selalu diijabah oleh Allah, doamu tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, doa itu selalu aku minta kepada Allah untuk umatku setiap habis salat. Ya Allah, satukan doa kami bersama doa Nabi Muhammad. Ampuni dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan saudara-saudari kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, para sesepuh-sesepuh kami yang hidup maupun yang wafat. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon ya Rabb, berkat majlis ini ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi ilmu kami, berkahi ibadah kami, berkahi pesantren kami, berkahi anak cucu keturunan kami, berkahi keluarga kami, berkahi hidup kami, berkahi usaha kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi kami hidup di dunia sampai di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah bi ru'yatin nabi wa fil akhirati hasanah bi syafaatin nabi wa qina adzaban nar bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhanallahi zati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.